Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, salam sejahtera, salam sehat bagi kita sekalian dimanapun kita berada. Untuk memulai renungan pada hari ini, mari kita berdoa. Ya Allah yang kami kenal di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, terima kasih untuk penyertaan-Mu. Saat ini kami ingin mendengarkan firman-Mu, berbicara di tengah-tengah kami, sebab kami telah siap mendengar. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ayat Alkitab yang menjadi renungan pada kita hari ini diambil dari Yohanes 3 ayat 17. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Saudara-saudari, seorang ibu pernah bercerita kepada saya bahwa dia tidak sampai hati ketika akan menghadiri musyawarah kampung terkait masalah anaknya. Dia memastikan bahwa keputusan musyawarah akan meminta anaknya keluar dari kampung tanpa adanya kesempatan untuk membela diri. Dia mengakui bahwa anaknya memang bersalah, tetapi menurut ibu tersebut adalah sangat baik sekiranya keputusan diambil dengan pertimbangan alasan dan jaminan bahwa anaknya tidak akan mengulangi kesalahan itu. Renungan kita hari ini menjelaskan bahwa kedatangan Yesus bukan untuk menghakimi, melainkan untuk menyelamatkan. Manusia telah berdosa, dan dalam keadaan itu seharusnya manusia mendapatkan maut, sebab upah dosa adalah maut. Namun, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia memberikan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus, untuk menyelamatkan manusia. Dengan tindakan Yesus, manusia lahir baru dan layak mendapatkan keselamatan. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, penghakiman itu memang menyakitkan, terlebih kepada kita yang ada di posisi bersalah. Sama seperti ibu tadi, satu-satunya yang akan diterima dari penghakiman bagi orang yang berdosa adalah penghukuman. Namun berbeda dengan kedatangan Yesus, Yesus memilih untuk menanggung keputusan dari penghakiman itu, yaitu dihukum mati dan memberikan keselamatan kepada manusia. Kemudian Ia memberikan petunjuk-petunjuk hidup sebagai orang yang telah lahir baru. Jika Tuhan datang dengan membawa keselamatan pada saat manusia dalam keadaan berdosa, itu artinya Ia memberikan kesempatan kepada kita. Maka marilah kita sebagai orang-orang yang telah lahir baru hidup dalam kepercayaan kepada Yesus dan menjalankan perintah-perintah Yesus. Hidup sebagai orang-orang yang menaati firman Tuhan. Dan satu hal yang kemudian harus kita lakoni dalam hubungannya dengan sesama adalah, jika Tuhan saja memberikan kesempatan kepada manusia yang berdosa, itu artinya kita orang-orang yang telah lahir baru di dalam Tuhan tidak berhak memojokkan atau menghakimi kehidupan seseorang, seolah-olah kita hidup dalam kebenaran yang sempurna dan seolah-olah kita layak menjadi hakim bagi sesama kita. Sekalipun kita mengetahui kesalahan yang dilakukan oleh orang lain, peran kita bukanlah menghakiminya dan memojokkannya dalam kesalahannya. Berikan kesempatan kepadanya untuk memperbaiki kesalahannya dan tegur dia dalam kesalahannya, tetapi jangan menghakiminya. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang di surga, terima kasih untuk keselamatan yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Ajari dan mampukan kami untuk boleh menghidupi keselamatan itu, hidup menurut perintah-perintah Tuhan, menjalankan Taurat Tuhan,
dan menekuni setiap ketaatan di dalam kehidupan kami. Dan kami juga memohon kepadamu ya Allah, Engkau kiranya memampukan kami menahan diri kami untuk menjadi hakim bagi sesama kami. Biarlah kami menjadi orang-orang yang selalu memberikan motivasi, bahkan juga peringatan yang baik bagi sesama kami yang melakukan kesalahan. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikian renungan pada kita untuk hari ini. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Shalom.